A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pergi ke hutan sepulang sekolah, lalu ke Andalusia dengan sepeda. Setan tak kenal lelah untuk membuat manusia salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah, amma ba'du. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Musuh kita ini udah jelas. Kita tidak hidup di dunia ini hanya manusia semata. Allah ciptakan jin dan manusia, juga setan, juga makhluk yang lain, dan semuanya ini adalah agar hidup kita menjadi berwarna. Kalau kata salah satu iklan bahwa agar hidup semakin hidup. Nah, ini buat para pecinta yang batangan ini begitu ya. Agar hidup menjadi lebih hidup. Nah, teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bisa kebayangkan kalau di dunia ini kita hidupnya ya manusia aja, nggak ada ayam, nggak ada kerbau, nggak ada tumbuhan dan yang lainnya. Flat, kayak kontrakan, kayak cicilan flat, dan hidup itu nggak enak kalau begitu. Yang bikin kita hidup itu bisa menyenangkan karena dia dinamis, selalu ada berubah-ubah. Hari ini kita makan, besok mungkin tidak, besoknya lagi bisa jadi makan lagi dan seterusnya. Dan itulah yang membuat kita menjadi semakin dewasa. Teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang Rasulullah SAW itu bisa terlihat kearifannya, terlihat kepiawaiannya dalam menjaga diri, dalam mendewasakan diri, itu karena banyak cobaan, banyak ujian yang Allah berikan, sehingga kita hari ini mengenal beliau orang yang sabar, orang yang penyayang, orang yang penyantun, orang yang selalu membalas keburukan dengan kebaikan. Dan itu adalah bagian daripada rencana Allah. Hari ini kita juga sama. Hidup dimanapun kita berada, kita pasti akan diuji. Dengan adanya setan yang menjadi faktor penguji, yang selalu membisik-bisikkan kita dari kiri dan dari kanan, dari depan, dari belakang, bisik-bisikin kita untuk melakukan apa? Keburukan. Sehingga ada istilah begini, setan tidak akan pernah berhenti melakukan misinya atau merayu seseorang untuk berbuat buruk. Kalau dia gagal membuat seseorang menjadi buruk, maka dia akan membuat seseorang itu merasa paling baik. Dan ini adalah sikap takabur, sifat takabur. Kita ingat bagaimana dulu Fir'aun laknatullah, bangganya dia menjadi orang yang tak pernah sakit, harta melimpah, istri solihah, tahta ada di pegangannya. Tapi apa yang membuat ia jauh dari Allah? Karena sikap takabur. Setan berhasil membuat dia, kamu is the best, you are is number one, nobody better than you. Begitulah kalau kata nenek saya. Jadi kita hari ini kalau misalkan diuji dengan A, kita berhasil, maka setan akan menguji dengan B. Ketika dengan B juga tidak berhasil, maka setan akan menguji dengan C. Terus begitu, dia tidak akan pernah berhenti menguji manusia untuk bisa bersama mereka ke dalam neraka hingga kitanya wafat atau dunia ini kiamat. Teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya yuk kita harus senantiasa membentengi diri kita dengan ilmu, agar setiap bisikan setan, setiap ajakan setan, setiap diri kita mulai terbisiki oleh setan, mulai terbimbing atau terdrive oleh setan, maka kita punya penangkal. Makanya Allah
anjurkan kita untuk membaca ta'awudz ketika membaca Al-Quran. Disebutkan dalam Al-Quran bahwa bacalah ta'awudz ketika akan membaca, bukan baca basmalah. Karena dengan ta'awudz kita berharap terhindar dari bisikan-bisikan setan. Bagaimana tidak? Kalau udah baca Quran, apa yang bisa kita lakukan? Kalau misalkan khusyuk, dibikin kita ngantuk. Kalau nggak ngantuk, HP berdering. Kalau nggak HP berdering, istri meminta. Kalau nggak istri meminta, anak ikut-ikutan. Ada aja. Tapi teman-teman, itu semua adalah warna hidup kita. Dan dengan itu kita akan menjadi semakin menikmati atau semakin terlihat seberapa jauh kita bisa memanage waktu kita, seberapa dalam kita memahami apa yang Allah perintahkan, dan seberapa sulitnya kita dalam menghindari yang namanya bisikan setan. Oleh karenanya, dengan adanya gangguan dari setan laknatullah alaih, kita harus menjadi semakin dekat kepada Allah, semakin minta kepada Allah agar kita dibebaskan, agar kita dilindungi dari kecenderungan hati kita, kecenderungan nafsi kita untuk mengikuti apa yang mereka bisikan. Teman-teman yang dari Allah Subhanahu wa taala, kita berharap mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita, menuntun kita, hati kita, langkah kita, pikiran kita, agar senantiasa berada dalam jalur rel yang Allah ridhoi dan terhindar dari yang namanya bisikan setan yang mendrive kita untuk bisa pergi ke neraka. Mereka berharap kita pergi ke neraka selamanya, menemani mereka di sana menjadi bara api neraka. Tetapi sekali lagi, kita butuh yang namanya meminta kepada Allah, karena surga dan neraka Allah yang ciptakan, dan bukan amal kita yang membuat kita masuk ke dalam surga, tetapi rahmat Allah yang diberikan kepada kita yang akan menuntun kita, membuat kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua, Anda, saya, dan juga para kaum muslimin yang hari ini beriman bisa masuk ke dalam surganya Allah bersama Rasulullah SAW, dan kita bisa berkumpul kembali nanti di surganya dengan bahagia. Barakallahu fikum. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Salam akal sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.